Pemirsa, draft revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menguap di tengah pandemi menuai polemik. Dalam beberapa klausul yang diusulkan terdapat poin penghapusan bebas pajak, salah satunya jasa pelayanan kesehatan melahirkan. Kondisi ini tentu menuai protes dari masyarakat yang merasa PPN terhadap jasa pelayanan kesehatan tidak seharusnya dilakukan. Pemirsa, saat ini ekonomi Indonesia sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kemudian pemerintah melakukan revisi undang-undang tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan. Dan di sini tentu akan menjadi polemik di mata masyarakat ketika sektor-sektor tertentu, terutama sektor kesehatan dan juga rumah sakit bersalin akan dikenakan pajak. Lalu bagaimana masyarakat menanggapi hal ini yang berdampak langsung terhadap mereka bagi sektor kesehatan dan juga rumah sakit bersalin? Mana itu kandungan kamu? Alhamdulillah sehat. Pokoknya perkiraan dokter itu 2 minggu lagi bakal lahiran. Kondisinya? Terakhir kontrol, alhamdulillah posisi bayinya bagus, HB-nya juga bagus. Tapi karena ini anak kedua, jadinya bakalan sesar lagi gitu. Kalau terakhir mau lahiran itu, kita tuh diharuskan untuk cek kayak HB-nya, terus HIV atau hepatitis gitu. Nah, itu membutuhkan biaya yang lebih dari biasanya. Oh, berapa tuh kira-kira biayanya? Kalau USG-nya aja bisa 200 ribuan. Cek labnya itu bisa 300 ribuan. Pemerintah kan ada rencana nih, nanti akan ada PPN, pertambahan pajak begitu. Nah, kalau dari Mbak Vera sendiri, setuju nggak sih nih dengan adanya kebijakan itu? Apalagi kan saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih sulit. Kalau dibilang setuju atau enggak, pasti semuanya tidak setuju ya, karena kasihan untuk masyarakat kecilnya sih, Mas. Maksudnya USG aja tuh udah bukan membebani, tapi kayak yang apa ya, dia kan harus mengeluarkan uang lebih banyak gitu kan, ditambah sekarang lagi pandemi, terus keuangan lagi menurun banget gitu kan. Nah, kalau PPN akan naik itu makin kesian untuk rakyat kecilnya sih. Oke. Nah, biasanya kalau siasat ini sama suami gimana? Iya, bener-bener keuangannya tuh diatur-atur banget, dimini-minimin banget gitu, yang kayak nggak butuh banget, ya nggak usah dibeli misalnya kayak gitu. Nah, ini kan rencananya juga naik dari 10% jadi 12% untuk PPN biaya bersalin. Kalau Mbak Vera, nanti persiapannya bagaimana? Sangat disayangkan gitu ya, karena kan lagi pandemi nih, kenapa pas saat pandemi gitu naik PPN-nya gitu sih mikirnya. Saran saya sih, pemberlakuan PPN itu nggak di semua masyarakat kalau bisa. Mungkin kayak orang-orang yang menengah ke atas mungkin bisa dikenakan PPN misalnya di rumah sakit besar gitu loh. Nah, kalau emang kayak rumah sakit biasa, kalau bisa sih PPN-nya jangan ikut dinaikkan gitu. Ya, memang wacana terhadap PPN yang sedang direvisi atau diamandemen oleh pemerintah memang menuai protes dan menuai satu pendapat polemik yang luar biasa di tengah masyarakat, karena banyak objek-objek baru yang akan dikenai pajak, khususnya PPN, dari mulai pajak sembako, pajak pelayanan kesehatan, pajak pendidikan, dan bahkan pajak orang melahirkan. Tentu saja secara awam ini sangat menggelisahkan masyarakat, karena kemudian nanti efeknya adalah pajak PPN itu ditanggung konsumen. Artinya ada kenaikan harga terhadap komoditas yang kita konsumsi. Ya, kalau kita merujuk kepada negara-negara maju sekalipun, pelayanan kesehatan itu tidak etis diberikan pungutan yang ada kepada konsumen, karena pelayanan kesehatan itu adalah kemanusiaan, ya. Di negara-negara maju itu tidak dikenakan pajak. Jadi menurut saya pelayanan kesehatan, apalagi orang melahirkan, sekalipun itu swasta ataupun yang mahal, itu tidak pantas dikenai pajak PPN, karena itu adalah pelayanan kemanusiaan. Orang tentu kan tidak ingin sakit, ya, tidak ingin melakukan tindakan-tindakan medis baik itu murah atau mahal, karena itu kan sebenarnya kita terpaksa mengunjungi sebuah rumah sakit atau pelayanan kesehatan karena kita dalam keadaan yang
sakit. Jadi tidak pantas orang sakit dieksploitasi untuk kemudian negara mengambil pendapatan dari situ. Rencana pemungutan pajak rumah jasa bersalin ini tertuang pada draft perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan. Pada poin 4A juga berubah dan akan dihapuskan pasal 4A ayat 3 yang seharusnya pelayanan kesehatan medis ini tidak kena pajak. Kali ini akan dikenakan PPN. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan medis yang meliputi diantaranya adalah jasa dokter umum, jasa dokter spesialis, jasa dokter gigi, kemudian juga ada jasa dokter hewan serta rumah sakit bersalin dan juga bidan, tes laboratorium juga akan dikenakan pajak PPN dan nantinya akan naik dari 10% ke 12%. Jadi nanti sektor kesehatan, jasa pelayanan kesehatan akan dikenakan PPN atau pajak. Kalau dari Mas, masyarakat umum berpandangan seperti apa? Kalau saya pribadi sih nggak setuju ya Mas, karena kan ya orang melahirkan kan butuh biaya juga Mas. Walaupun di cover BPJS kan, tapi ya pasti ada biaya-biaya yang tengah terduga. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau dikenakan pajak, saya sih nggak setuju Mas. Nah waktu itu saat proses bersalin, pembiayaannya seperti apa Mas? Ya datang ke rumah sakit harus kasih uang, ibaratnya uang deposit dulu, baru bisa ditindak. Kira-kira totalnya untuk bersalin berapa? Ya macam-macam sih Mas, tergantung rumah sakit. Kalau kemarin karena istri saya sesar, kemarin kurang lebih di angka 20 juta lebih. Mas Terry, kira-kira ada saran nggak sih untuk pemerintah? Jangan dikenakan pajak lah, atau ya cari pajak yang memang harus dikenakan ke yang lain, asal jangan ke kesehatan, karena kan orang sakit itu kan mahal. Mas ini udah berkeluarga atau udah pernah melahirkan istrinya atau bagaimana? Iya, udah berkeluarga, istri saya udah melahirkan. Nah, sewaktu itu bagaimana proses melahirkan, kayak birokrasi pembiayaannya dan administrasi itu seperti apa? Ya alhamdulillah udah beres semua gitu kan. Pemerintah punya rencana nih, akan merevisi undang-undang ke DPR kalau nanti PPN akan dikenakan bagi mereka yang ingin bersalin dengan hal itu. Aduh, saya kurang setuju itu. Kenapa? Ya gimana, bebannya makin banyak dong biaya buat kita. Udah kondisi pandemik begini kan, terus ditambah biaya ini kan tadi pajak, ya nambah pusing lagi dong. Pemirsa, meskipun masih sebatas wacana pemerintah dan juga belum dibahas secara khusus di DPR, namun sudah banyak kritik yang masuk ke pemerintahan. Tentu ini harus menjadi hitung-hitungan pemerintah, apalagi saat sulit seperti ini ketika pandemi COVID-19. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga Alfian Prayudi serta Dias Triawan. Sampai jumpa pekan depan.